Program makan bergizi gratis sudah berjalan 1 tahun. Presiden Prabowo mengklaim bahwa program ini berhasil, bukan hanya memenuhi gizi nasional, tapi juga menghadirkan 1 juta lapangan kerja. Pernyataan itulah yang disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu. Dalam video kali ini, Antikabel akan membahas paradoks MBG, paradoks makan bergizi gratis, berdasarkan fakta-fakta di lapangan dari para jurnalis dan hasil analisis tim Antikabel. Bagaimana program makan bergizi gratis ini berjalan? Apakah benar sudah sesukses yang Presiden Prabowo sampaikan? Awalnya, konsep dari program makan bergizi gratis ini adalah top down. Artinya, pemerintah dari pemerintah pusat ingin memenuhi kebutuhan gizi nasional, terutama di pelosok-pelosok. Bagaimana saudara kita yang di timur terpenuhi kebutuhan gizinya, sehingga bisa mendongkrak sumber daya manusia, yang disebut revolusi mental dan lain sebagainya. Tapi seiring waktu berjalan program makan bergizi gratis ini, tiba-tiba secara pelaksanaannya konsepnya bottom up, dari bawah ke atas. Siapa yang dilibatkan? Swasta. Sekarang, siapapun yang punya modal bisa membangun MBG dimanapun, asal ada penerima manfaatnya. Orientasi MBG menjadi berubah ketika swasta dilibatkan dengan bebas sebebas-bebasnya. Dari pembunuhan gizi nasional menjadi profit. MBG ini memang bisnis yang menguntungkan, sahabat Antikabel. Bisa kita hitung saja, misal proporsi untung Rp2.000 kali mungkin 5.000 penerima misal. Berarti satu hari dapur SPPG bisa mendapat omset 10 juta, bahkan itu disebut untung bersih 10 juta rupiah. Artinya dalam 1 bulan 300 juta rupiah. Pemodal mana yang tidak tertarik dengan program ini? Mungkin maksud Presiden Prabowo bagus agar program ini bisa menjangkau seluas-luasnya penerima manfaat, karena berkolaborasi dengan swasta artinya membuka kesempatan seluas-luasnya. Tapi sayangnya ini menggeser orientasi awal, yaitu pembunuhan gizi nasional. Swasta cenderung membangun MBG di mana saja tanpa mempertimbangkan urgensinya. Misal, beberapa daerah berdasarkan laporan berita, laporan jurnalistik, beberapa daerah seperti Papua Barat, Sumba, NTT, Mahakam Ulu di Kaltim, ada laporan dari mereka yang di pelosok-pelosok belum menerima MBG. Kenapa? Mungkin karena belum ada swasta yang mau membangun di sana. Beberapa laporan juga menyampaikan bahwa ada fenomena tumpang tindih. Artinya, di satu daerah ada lebih dari 1 dapur SPPG di satu kecamatan, di satu desa. Hingga mereka berebut penerima manfaat, berebut data penerima manfaat. Karena syaratnya sekitar 2.000 sampai 5.000 penerima manfaat. Orientasinya berubah ke bisnis, bukan lagi ke pemenuhan gizi nasional. Ini yang menjadi paradoks program makan bergizi gratis. Sebelum kita bahas bagaimana seharusnya idealnya MBG ini berjalan agar sesuai dengan gagasan awal Presiden Prabowo, kita mau bahas tentang klaim 1 juta lapangan kerja. Sebelum lebih dalam lagi, kita mau ingat ke belakang bahwa Menteri Purbaya pernah menyampaikan masalah di Indonesia, walaupun pengangguran sudah berkurang, kenapa masalah kesejahteraan masih menjadi isu yang hangat? Karena banyak lapangan kerja tapi di sektor informal. Apa saja yang menjadikan indikator lapangan kerja itu sektor informal? Yang paling utama dan yang paling dirasakan oleh rakyat adalah nominal gaji. Dari SPPG ini, lebih banyak karyawan yang direkrut sebagai pencuci piring, penyaji makanan, yang menyiapkan makanan, dan itu rata-rata digaji 2 juta sampai 3 juta rupiah. Tentu, ini di bawah upah minimum. Klaim Prabowo tentang 1 juta lapangan kerja itu masih harus kita koreksi lagi, masih harus kita pikirkan lagi
apakah bisa mendorong kesejahteraan dengan gaji yang segitunya? Ada gaji-gaji yang posisi-posisi yang gajinya menjamin kesejahteraan 4 juta sampai 6 juta. Tapi itu sedikit. Kebanyakan dari tenaga kerja dipilih atau terpilih sebagai tenaga pendukung yang gajinya 2 juta sampai 3 juta. Artinya belum memenuhi kebutuhan mereka. Itu klaim Prabowo. Lalu bagaimana agar program makan bergizi gratis ini ideal? Kita kembali ke gagasan Presiden Prabowo awal ketika pemilu tahun 2024. Apa yang Prabowo sampaikan? Prabowo ingin anak-anak di Indonesia terpenuhi kebutuhan gizinya. Prabowo ingin ibu-ibu hamil terpenuhi kebutuhan gizinya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat kita. Untuk menyambut bonus demografi. Untuk menuju Indonesia emas. Maka dari itu, kalau kita kembali ke gagasan awal Presiden Prabowo, harusnya MBG ini bisa menyasar target-target yang paling membutuhkan, seperti wilayah Papua Barat tadi, Sumba, kemudian NTT, Kaltim, dan lain-lainnya. Seharusnya pemerintah serius melalui sentralisasi sebagaimana gagasan awalnya. Misalnya, pemerintah menentukan titik-titik yang harus didahulukan berdasarkan urgensinya. Mereka ini di Kaltim, di Papua Barat, kurang makanan yang bergizi. Dibentuklah di sana SPPG oleh pemerintah. Kalaupun tidak oleh pemerintah, misalnya sekolah-sekolah di sana dikelompokkan, kemudian membuat SPPG, lalu diutamakan oleh pemerintah. Karena kalau misalnya bisnisnya jalan, kan mereka juga jalan program makan bergizi gratis ini. Jadi yang perlu diperbaiki adalah boleh melibatkan swasta, tapi berdasarkan orientasi awal, berdasarkan visi awal, berdasarkan tujuan awal, yaitu pemenuhan gizi, bukan bisnis. Maka dari itu, menghadirkan 1 juta lapangan kerja itu bukan tujuan awal daripada program makan bergizi gratis ini. Jadi tidak patut untuk dibanggakan. Terlebih gajinya di bawah kebutuhan, di bawah upah minimum, ya kan? Nah, jadi bisa konsepnya di suatu kecamatan dihitung, misal berapa sekolah, berapa posyandu, berapa dapur SPPG yang dibutuhkan. Libatkan mereka atau bentuk tim khusus dari swasta untuk memenuhi di wilayah itu. Lalu larang pihak swasta untuk membuka lagi di daerah yang sudah ditentukan, karena akan ada tumpang tindih. Itu konsep yang seharusnya, yang ideal sebagaimana gagasan Presiden Prabowo awal. Sehingga dengan begitu, setiap wilayah punya dapur SPPG yang pas. Tidak ada di situ perebutan bisnis, perebutan data penerima manfaat demi orientasinya bisnis. Tidak ada di situ, mohon maaf dalam tanda kutip, ormas-ormas oknum, ormas-ormas yang menghambat, mempersulit berjalannya program MBG ini. Karena di lapangan banyak laporan seperti itu. Selain itu, apalagi paradoks dari MBG? Salah satunya adalah wacana pengangkatan pegawai MBG menjadi P3K. Saya tidak akan membahas tentang ini menyakiti hati guru honorer atau apa. Tapi yang pasti ini sangat keliru. Kenapa? SPPG ini dikelola oleh swasta. Perlu dicatat, SPPG ini dikelola oleh swasta. Bagaimana mungkin pegawainya diangkat menjadi P3K? Artinya mereka mendapat gaji kemungkinan dari pajak, bukan dari swasta tadi. Apakah tidak cukup penghasilan swasta tadi yang kita perhitungkan sampai 300 juta per bulan untuk menggaji karyawannya? Perlukah karyawan SPPG ini, karyawan MBG ini, kita gaji juga pakai pajak? Jadi membingungkan sekali, pemerintah sudah membuka peluang sebesar-besarnya untuk swasta membuka dapur SPPG untuk bisnis MBG ini, tapi ada wacana ingin mengangkat pegawainya menjadi P3K. Artinya swasta diuntungkan, pajak kita dipakai untuk menggaji pegawai P3K. Ini menjadi paradoks. Di mana ada swasta pegawainya digaji oleh negeri. Ini paradoks MBG. Jangan sampai wacana pegawai MBG menjadi P3K
menjadi sebuah regulasi, menjadi sebuah keputusan. Bukan kita tidak memikirkan nasib pegawai MBG, tapi kita harus berpikir bagaimana konsep program itu ideal, menguntungkan setiap pihak, dan berbasis keadilan. Program makan bergizi gratis ini adalah program mulia dari Presiden Prabowo. Tapi pelaksanaannya harus tetap kita pantau, harus tetap kita kontrol. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang merugikan rakyat, membuat kecemburuan sosial. Jangan sampai ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan program mulia ini menjadi bisnis, semata-mata untuk bisnis. Kita harus pastikan program makan bergizi gratis ini tepat sasaran. Untuk teman-teman dan saudara-saudara kita di pelosok-pelosok sana bisa terpenuhi gizinya. Untuk Indonesia Emas 2045, untuk sumber daya manusia di Indonesia yang lebih berkualitas lagi. Saya Mahipal, bertemu lagi di episode selanjutnya. Unthinkable, pikirkan apa yang belum pernah terpikirkan.